Halo teman-teman, masak apa hari ini? Hari ini saya akan masak sederhana aja, masakan rumahan ini. Telur kukus pedas manis dan juga nanti tumis pokcoi daging cincang. Nah, yang pertama, ini yang membutuhkan waktu agak lama. Saya bikin dulu telur kukusnya. Saya gunakan cetakan silikon ya teman-teman. Saya tambahkan sedikit air, kemudian telurnya dipecahkan aja di sini, lalu dikukus. Kalau menurut saya sih ini telurnya yang ukuran kecil atau sedang aja ya teman-teman, jangan besar-besar karena cetakannya nanti nggak muat gitu. Kemudian kita beri rasa. Nah, saya tambahkan garam sedikit di sini. Kemudian juga saya tambahkan lada bubuk. Nah, ini yang tengah nih kayaknya harusnya ditutup karena kalau tidak nanti airnya masuk ke dalam telurnya ya teman-teman ya. Nah, jadi sudah begini saja kemudian ditutup. Lalu kita tunggu selama 15-20 menit. Dan ini tengah-tengah karena airnya memang benar-benar masuk. Jadi yang tengah saya tutup ya supaya nggak masuk. Nah oke, sekarang sambil menunggu telurnya matang, kita tengok-tengok kebun dan ternyata ada pokcoi ini yang sudah bisa dipanen nih teman-teman. Karena ini kalau tidak nanti keduluan sama ulat ya. Jadi saya kurangin aja ini daunnya. Dipotekin aja di bagian pelepahnya ini ya, pelepah daun sawinya ini, daun pokcoinya ini. Dan ternyata kalau dikumpulkan dapatnya lumayan ya teman-teman, lumayan untuk ini setempat bambu kecil ini penuh gitu ya. Jadi lumayan lah untuk kita masak hari ini. Oke, saya kira cukup. Jadi dapatnya segini teman-teman. Kemudian ini saya cuci dulu satu-satu per lembar gitu ya supaya kotorannya nggak terikut ya. Nah setelah itu saya cuci lagi dan yang kuning-kuning, yang jelek-jelek dihilangkan aja ya teman-teman ya. Oke, kita cuci sampai bersih dan ini sudah siap untuk dimasak. Selanjutnya panaskan air dalam panci, kemudian kita tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Diaduk-aduk garamnya sampai larut semua ya. Nah setelah itu baru dimasukkan pokcoinya. Direbus sampai, kalau saya sih senangnya masih ada krenyes-krenyesnya gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak lama, ini hanya sekitar 3 menit aja. Habis itu saya angkat dan sisihkan. Kemudian kita siapkan bumbunya simpel aja teman-teman. Sebenarnya ini pakai bawang putih aja udah enak ya. Jadi bawang putihnya saya geprek dulu, kemudian saya cincang kasar aja ya seperti ini. Selanjutnya nanti kita akan tumis. Panaskan sedikit minyak goreng, kemudian kita tumis bawang putihnya sampai nanti menjadi kecoklatan. Dan sebetulnya pakai bawang putih ini aja sudah enak banget ya teman-teman. Cuma saya punya sedikit daging cincang, jadi daging sapi cincang. Saya lupa sebetulnya ini sudah lama di lemari es ya. Jadi tadi saya cairkan sebentar, tetapi masih ada yang bongkahan begini ya. Jadi agak lama ini. Jadi kita masak sampai semuanya cair dan semuanya ini ya teman-teman ya, rata begitu ya. Jadi betul-betul harus sampai matang ini dagingnya. Udah mulai cair, udah mulai lunak ya ini ya. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Aduk rata.
Lalu saya tambahkan dengan setengah sendok teh lada bubuk, dan ini sedikit aja garam ya, 1/4 sendok teh garam, karena tadi sudah ada asin dari saus tiram. Nah, kemudian tambahkan dengan 50 ml air. Sebagai pengental, saya cairkan setengah sendok makan maizena dan 50 ml air. Kemudian kita aduk rata ya, sampai rata, lalu dituangkan ke dalam tumisannya tadi. Diaduk-aduk sampai mendidih, dan kentalannya seperti ini ya teman-teman. Ini sebenarnya bisa diatur ya. Kalau suka yang kental, nah ini saya kira sudah cukup nih. Tapi kalau nggak suka kental, berarti ditambahkan lagi sedikit air. Gitu ya. Kemudian tadi sudah saya cicip, rasanya sudah pas, lalu kita matikan. Nah, selanjutnya disiramkan di atas pokcoynya tadi. Nah, mudah kan ya teman-teman, dan ini waduh harumnya enak banget ini ya teman-teman ya, simple. Dan sebetulnya kalau tidak ada daging, kita pakai bawang putih, saus tiram aja udah cukup enak gitu ya. Nah, ini siap dihidangkan. Nah, lalu bagaimana kabarnya dengan telur kita tadi ya? Nah, ini telurnya sudah matang ya teman-teman, kemudian didinginkan dulu sampai betul-betul dingin. Soalnya nanti kalau tidak dingin akan hancur dia, jadi kita dinginkan aja dulu. Nah, sebetulnya teman-teman bisa menggunakan cetakan apa saja. Nah, biasanya menggunakan mangkok kecil atau pakai gelas juga bisa ya. Dan kalau pakai gelas atau mangkok kecil dilapisi dulu, diolesi gitu loh dengan minyak, setelah itu baru dikasih air. Nah, karena ini cetakannya cetakan silikon, jadi saya nggak perlu dioles dengan minyak teman-teman. Dan ini sebenarnya mudah sekali untuk dikeluarkan. Pakai sendok bisa, atau dilepasin dulu di bagian tepi-tepinya, baru dibalik gitu juga sudah langsung lepas ya. Sebetulnya biasanya saya sih membuatnya tanpa kuning telur ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mengurangi kuning telur itu bisa juga sih ini, dan rasanya lebih enak sih menurut saya. Oke, kemudian untuk bumbunya pedas manis ya, bumbu pedas manisnya saya menggunakan bawang putih dan bawang merah diiris seperti ini. Kemudian juga untuk pedasnya saya gunakan cabai rawit, 3 buah cabai rawit saya potong bulat begini saja. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah dan hijau yang besar. Nih, kita potong bulat-bulat aja seperti ini. Jadi meriah ya warnanya ya. Lalu nggak lupa juga saya gunakan daun bawang ya teman-teman. Ini kebetulan ada sedikit daun bawang, jadi dipotong dadu aja seperti ini. Dan bumbu kita sudah siap. Lalu kita tumis bersama. Panaskan dulu sedikit minyak, kemudian kita tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai harum ya. Nah, setelah itu dimasukkan cabenya. Cabenya tadi dimasukkan, kita tumis bersama sampai layu. Kemudian tambahkan 100 ml air. Aduk sebentar, kemudian baru kita tambahkan dengan rasanya ya. Jadi saya gunakan 1 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap Inggris, ini opsional aja. Kemudian juga 1 sendok makan kecap manis. Nah, dan ini setengah sendok makan kecap asin, karena hati-hati ya dengan kecap asin ini, hati-hati dengan rasa asinnya. Oke, kemudian kita aduk bersama, tunggu sampai mendidih, jangan lupa dicicip ya. Kalau sudah pas, kita tuangkan saus ini di atas telur. Nah, telurnya jadi warna-warni meriah gitu ya. Baik, ini sudah selesai teman-teman, sudah siap dinikmati untuk pendamping dari pokcoy tadi. Gimana dalamnya? Ini penasaran ya, dalamnya telurnya seperti apa? Yang putih, bagian putih seperti ini teman-teman, dan yang ini yang bagian kuningnya ini matang sempurna. Nah, seperti ini.
Selamat makan teman-teman, ini mudah, simple, dan rasanya juga enak. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya.